Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kita akan belajar konseling pranikah tentang tugas bersama suami istri. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, ini bukan hanya untuk mereka yang akan menikah dengan mengetahui tugas nanti yang dilakukan, tetapi ini baik juga untuk menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu yang sudah menikah. Siapa tahu ada bagian yang baik yang bisa melengkapi, menyempurnakan, walaupun tidak akan sempurna, hubungan suami istri, pernikahan, dan keluargamu. Jadi saya ingatkan, kalau kalian ini merasa tertolong dengan pengajaran, sharing kehidupan keluarga Indonesia, jangan lupa bagikan. Bahkan ceritakan kepada temanmu, 1-2 judul yang menjadi pergumulan atau masalah dari temanmu. Kamu ingat bahwa, oh aku pernah ini tentang keuangan ya. Di keluarga Indonesia ada bahas tentang itu. Kamu lihat ya, yang nomor ini, judulnya ini. Maka tanpa sadar, kalian itu menolong temanmu dengan cara tertentu. Oke, saya lanjutkan. Kali ini kita masih melanjutkan tentang tugas bersama suami istri. Saya ingatkan lagi, tugas bersama suami istri didukung oleh tugas yang sudah dilakukan masing-masing pihak. Sebagai suami, sebagai istri. Dua-duanya berniat, walaupun belum lengkap, tapi dalam usaha untuk melakukan tugasnya dengan baik. Suami ataupun istri. Dan tugas bersama ini tetap harus dilakukan karena suami istri adalah dua orang yang mengikat perjanjian dalam suasana persahabatan dan keintiman. Mau tidak mau bekerja sama. Perhatikan loh, dengan orang yang sama loh, minimal 50 tahun ke depan pernikahanmu, minimal. Bersyukur kalau engkau bertambah lagi menikmati indahnya kebahagiaan berumah tangga berkeluarga. Sehat tentunya, bukan tua dan sakit-sakitan. Sehat dua-duanya dan saling menikmati. Nah, kita akan lanjutkan. Tugas bersama pertama suami istri adalah suami mencukupkan kebutuhan keluarganya dan istri membantu mengelolanya. Ada kerjasama di sini. Berikutnya yang kedua adalah suami memberikan rasa aman dalam segala bidang. Lalu istri mendukung suasananya supaya rasa aman ini semakin lengkap. Mau tidak mau, harus kerjasama. Lalu bagian yang ketiga ini adalah suami istri bekerja sama mendidik anak-anaknya. Saya ingatkan saudara tentang video saya yang mengajarkan anak membutuhkan 2 sentuhan. 2 sentuhan dari ayahnya dan ibunya. Apakah itu anak laki-laki atau perempuan? Tetap dua-duanya ini membutuhkan sentuhan, kontribusi, pengajaran, didikan, kasih sayang, doa, semangat dari ayahnya dan dari ibunya. Tetap kedua-duanya. Pak, mengapa butuh dua-duanya? Sudah perhatikanlah video yang anak membutuhkan 2 sentuhan. Tapi perhatikan lagi. Suami istri harus bekerja sama mendidik anaknya. Dan itu membutuhkan pengertian, membutuhkan penguasaan diri, membutuhkan ketulusan hati, membutuhkan akal budi. Karena begini, kalau contohnya, kalian sudah sepakat bahwa untuk anakmu yang berumur ya sekitar 6 tahun,
Kalian sepakat bahwa mau diajari tentang tugas rumah. Membantu tugas rumah. Apa itu? Mulai merapikan kamar tidurnya sendiri. Belum sampai membersihkan rumah, tidak. Baru 6 tahun. Tapi diajari. Kalau kamu bangun tidur, belajar ya membersihkan kamar ya. Dan kita tahu seperti apa sih anak umur 6 tahun membersihkan. Kita hanya mengajari, ini ya selimutnya kalau bisa dilipat. Kalau kamu nggak bisa sebisanya lah, taruh di sini. Bantal, taruh di sini ya. Lalu ditarik-tarik sedikit spraynya. Kalian berdua itu sepakat mendidik anakmu tentang membantu urusan rumah. Dan seperti itu. Apakah anakmu sekali diperintah lalu bisa? Belum tentu. Harus berulang-ulang. Dan orang tua mesti sepakat. Ketika itu berjalan dengan baik, lalu sudah mulai tambah besar, hampir 7 tahun. Dia karena tergesa-gesa, dia tidak merapikan tempat tidurnya. Dan tugasnya sudah mulai sedikit bertambah. Menyiapkan alat tulisnya, menyiapkan bukunya, walaupun tetap selalu dibantu oleh mamahnya. Tetapi anaknya mulai belajar tanggung jawab, mengurusi dirinya sendiri. Suatu kali, karena tergesa-gesa ini, kamarnya masih berantakan. Kamarnya masih berantakan. Nah, waktu itu setelah dia berangkat sekolah, mamahnya ini melihat, aduh berantakan. Ya sudahlah, diperbaiki. Seperti biasanya juga mamahnya selalu memeriksanya. Kemudian itu terjadi lagi. Kenapa? Karena anaknya sudah ketika pulang sudah rapi. Berarti mamah ini. Dan karena itu terjadi berulang-ulang, suatu kali mamahnya ini marah. Dia panggil anaknya, kita pakai nama samaran lah, Bunga. Bunga, kesini. Mama sudah omong apa? Mama sudah suruh kamu untuk rapikan tempat tidurmu sendiri. Supaya kamu belajar bertanggung jawab. Wah, mamanya ini nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Jengkel. Lalu sang suami ini, sang ayah ini juga kebetulan ada di situ. Mamahnya ini marah, meledak. Dan Bunga ketakutan. Bagaimana caranya bekerja sama mendidik anak? Wah Pak, kalau begitu ya anak dimarahi bersama-sama. Jadi papanya sekalian begitu marahi Bunga. Anaknya itu. Seperti itu kah? Saya sarankan tidak. Mengapa? Cukup ketika anak melakukan kesalahan, dia tahu dia melakukan kesalahan. Cukup. Lalu diberitahu bagaimana untuk tidak mengulanginya, bagaimana memperbaikinya. Jadi jangan dimarahi bersama-sama. Kalau istri terlalu emosional, Pak, terlalu emosional, ya saya akan tegur dia. Itu pun saya sarankan jangan. Mengapa? Ini sedang emosional. Dan biarkan saja. Tapi saya tidak setuju dengan kalimatnya yang kasar. Diam aja. Bekerja samanya adalah tetap menjagai akan beberapa poin yang penting. Yaitu kalian satu sikap di hadapan anakmu. Itu juga didikan. Jadi diam aja. Toh istrimu tidak mukul anakmu. Toh anakmu juga tahu menyesal. Sudah biarkan aja. Sudah biarkan aja. Taulah istrimu tidak akan lebih lagi membabi buta. Biarkan aja. Sudah itu lewat. Bunga minta maaf ke mamahnya. Lalu mamanya sudah mulai reda dan diajari lagi. Bahkan sang ibu kita pakai nama samaran Mawar. Mawar ini kemudian menambahi sedikit tugas buat anak perempuannya. Sudah hampir 7 tahun. Bahkan
dielus kepalanya, dan dipeluk diciumnya. Belajar ya, belajar ya. Saya bersyukur suami ini tahu menempatkan dirinya. Kemudian mereka membicarakan itu di malam hari, di atas kasur mereka, dengan lebih intens, bicara soal anaknya. Mulai dengan pertanyaan, tadi kenapa sih mah bisa marah begitu? Lalu mamanya cerita. Mamanya cerita, aku udah menemukan berkali-kali, aku udah tegur berkali-kali, tetap dilakukan dan ini sudah kebangetan. Kemudian mereka ngobrol dengan nyaman, menyepakati apa yang harus dilakukan untuk anaknya. Itu tugas bersama suami istri mendidik anaknya. Jadi jangan hanya berpikiran memberi nasihat bersama-sama, kemudian siapa yang benar, siapa yang salah, bukan. Tapi kedua-duanya bisa menempatkan diri bagaimana bekerja sama, tetap satu di hadapan anaknya. Mereka satu suara. Dan mendukung akan pasangannya mendidik anaknya. Saya beri contoh lagi yang lain. Kalau suamimu sedang menegur anakmu, mungkin juga dengan bahasa yang kasar. Kalau kamu sebagai istrinya, diam dulu. Jangan bantah, jangan lawan suamimu. Tidak baik untuk anakmu. Didampingi aja. Mungkin kalau tambah keras begitu, tidak usah ngomong. Tunjukkan dirimu di sebelahnya. Bukan berarti matamu melotot, melawan begitu, enggak. Cuma duduk ya, tidak terlalu dekat, tapi ada. Dan itu sudah seperti sinyal di antara mereka berdua. Bahwa hati-hati loh. Jangan terlalu berlebihan. Lalu sang papa ini sadar, oke. Dan mereka sudah sepakat, bagus sekali kerjasamanya. Emosinya sudah mereda, diberi pengertian anak laki-lakinya, diberi pengertian. Berikutnya ketika anak laki-lakinya minta maaf dan memperbaiki kesalahannya, oke. Dan rambut anak laki-lakinya diusap begitu. Udahlah, nggak apa-apa ya, belajar lagi ya. Bagus sekali. Suami istri bekerja sama mendidik anaknya. Itu hanya sebagian yang saya sampaikan. Ada begitu banyak bagaimana suami istri bekerja sama mendidik anaknya. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.